Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah umum pendidikan agama Islam dengan saya sendiri, Asya Alfira dengan NIM 222210101024 serta rekan-rekan saya. Saya Baya Ramadan dengan NIM 222210101029. Dengan saya Eka Sari Rahmawati dengan NIM 221811101100. Saya Latifah Dinda Setiawati dengan NIM 222210101020. Dengan saya Nia Bedita Fansad dengan NIM 222210101019. Saya Norma Lailatul Qomariyah dengan NIM 221810101004. Dengan saya Qurani Nadira Sabita dengan NIM 222210101021. Dan saya Yoselina Stianingrum dengan NIM 222210101018. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi kerukunan umat beragama. Yang pertama, materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian kerukunan umat beragama. Yang kedua, pentingnya kerukunan antar umat beragama. Kemudian, manfaat pentingnya kerukunan. Lalu, wujud kerukunan umat. Beragam konflik dan penyebab dalam kerukunan umat beragama. Cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Serta yang terakhir, kesimpulan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian kerukunan umat beragama. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian kerukunan umat beragama. Di sini pengertian kerukunan umat beragama secara etimologi, rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. Kemudian dalam bahasa Indonesia, rukun berasal dari kata sifat yang berarti selaras, sehati, dan tidak berselisih. Kemudian kerukunan sendiri berarti identik dengan istilah toleransi, yaitu di mana kita saling memahami, saling menghargai, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan dan kebersamaan antar sesama manusia, walaupun mereka memiliki perbedaan baik suku, ras, golongan, agama. Kerukunan juga bisa bermakna sebagai kondisi dan proses terciptanya hubungan-hubungan interaksi yang beragam di antara unsur-unsur yang otonom. Di sini, kerukunan umat beragama sendiri merupakan kondisi dan proses terciptanya dan terpeliharanya hubungan interaksi antar umat beragama yang dapat saling menerima, saling memahami, saling menghormati, saling menghargai keyakinan masing-masing, dan juga saling tolong-menolong, saling menjaga satu sama lain, tidak bermusuhan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Walaupun mereka memiliki perbedaan keyakinan, tetapi mereka harus saling menghargai dan saling menghormati dengan adanya perbedaan tersebut. Sekian, bisa dilanjutkan. Baik, yang kedua, pentingnya kerukunan antar umat beragama. Screen-nya bisa dilanjut, PPT-nya. Next.
PPT-nya. PPT-nya bisa dilanjut ke pentingnya kerukunan umat beragama. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kerukunan antar umat beragama. Secara teologis, mengingkari keragaman sama saja mengingkari sunatullah atau ketentuan Tuhan. Karena memang dari azalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam berbagai perspektifnya, yaitu dari warna kulit, bahasa, dan suku golongannya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk saling menghargai, menghormati, serta menjaga kerukunan antara umat beragama. Selanjutnya, terkait dengan manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mampu untuk menghargai dan menjalani kerukunan antar umat beragama. Adapun manfaat yang dapat diperoleh apabila kita dapat memahami penting kerukunan antar umat beragama antara lain, yang pertama, mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama. Yang kedua, menciptakan perasaan damai dan aman dalam berkehidupan maupun dalam melaksanakan proses ibadatan di masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada wujud kerukunan umat beragama. Wujud kerukunan umat beragama. Yang pertama, sikap saling menghormati dalam menjalani prosesi ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, sikap tenggang rasa dan toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, menghormati dan bekerja sama dengan pemuka agama, berbagai golongan agama, dan umat beragama dengan pemerintah yang bersama-sama bersinergi membangun negara yang rukun dan tentram. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kemudian, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunnya. Yang terakhir, mematuhi peraturan baik dalam agama yang dianut maupun keteraturan antar umat beragama yang diatur oleh negara dan pemerintah. Next, ada konflik dan penyebab dalam kerukunan umat beragama. Baik, untuk konflik dan penyebab dalam kerukunan umat beragama, konflik antar agama dapat diartikan sebagai pertikaian antar agama, baik antar sesama pemeluk agama maupun antar agama satu dengan agama lainnya. Konflik agama dilatar belakangi semata-mata oleh motif ekonomi, politik, dan kekuasaan. Berbagai tindakan protes atau kekerasan yang terkait dengan konflik agama berakar pada sumber budaya dan ideologi agama itu sendiri. Selanjutnya, Untuk penyebab konflik antar umat beragama, yang pertama perbedaan doktrin. Masing-masing orang memiliki gambaran tentang doktrin agamanya sendiri, membandingkannya dengan doktrin agama lain, menilai agamanya sendiri terhadap agama pihak lain. Dalam skala penilaian dibuat secara subjektif, nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri, dan agama sendiri selalu dijadikan patokan, sedangkan agama lain selalu dianggap di bawah agamanya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia, kenyataan membuktikan perbedaan budaya berbagai bangsa di dunia tidak sama. Misalnya, kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional, sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Dan yang ketiga, masalah mayoritas dan minoritas. Masalah mayoritas dan minoritas timbul dikarenakan kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar kelompok-kelompok mayoritas
pada kelompok minoritas, sehingga akan timbul konflik. Dikarenakan saling menunjukkan pembenaran dari masing-masing pemahaman dari doktrin-doktrin yang diberikan dalam kelompok mayoritas dan minoritas, mengakibatkan timbulnya konflik dari kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas. Dan yang terakhir, kepentingan politik. Hubungan antar politik dan agama merupakan hal yang dapat ditimbulkan karena adanya kesalahpahaman serta perdebatan. Agama dimanfaatkan untuk bahan ideologi politik. Para politikus sering menunggangi agama untuk mencari dukungan. Agama dipercaya dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam berhubungan signifikan dengan dukungan yang didapat dalam masyarakat. Agama dipahami sebagai hal yang sakral. Slide selanjutnya, cara menjaga umat beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Menjadi bagian dari negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan makna meskipun negara kita negara dengan pluralitas yang tinggi, kita harus tetap bersatu dan hidup rukun. Hidup rukun merupakan salah satu pengamalan nilai Pancasila, yakni sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sehingga kita harus bersatu dan membaur tanpa memandang perbedaan yang dimiliki, salah satunya dengan hidup rukun antar umat beragama. Bisa di next PPT-nya. Keberagaman agama di Indonesia seharusnya dapat menyadarkan kita pentingnya hidup rukun agar tidak terjadi perselisihan. Untuk menjaga kerukunan antar pemeluk agama diperlukan upaya-upaya sebagai berikut, yakni menyadari bahwa kita hidup di tengah banyaknya perbedaan sehingga sikap saling menghormati dan menghargai harus diterapkan dengan baik. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dengan tidak menyinggung ataupun mencampuri masalah internal suatu pemeluk agama. Menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dengan tidak menyinggung ataupun mencampuri masalah internal suatu pemeluk agama. Kemudian mendalami nilai-nilai spiritual sehingga dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan memahami nilai sosial keagamaan. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dengan tidak menyinggung ataupun mencampuri masalah internal suatu pemeluk agama. Kemudian ada juga yaitu mendalami nilai-nilai spiritual sehingga dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan memahami nilai-nilai sosial keagamaan. Dan peran pemerintah juga tidak kalah penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan senantiasa menegakkan HAM, yakni seperti yang tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2, yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, slide terakhir dari materi kita yaitu kesimpulan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil diskusi yang telah dibahas dalam makalah Kerukunan Umat Beragama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Kerukunan umat beragama merupakan kondisi dan proses terciptanya dan terpeliharanya hubungan interaksi antara umat beragama yang dapat saling menerima, saling memahami, saling menghormati, saling menghargai keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, saling menjaga satu sama lain, tidak bermusuhan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pentingnya kerukunan umat beragama, yaitu untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama, menciptakan perasaan damai dan aman dalam berkehidupan maupun dalam melaksanakan prosesi peribadatan di masyarakat, dan meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, contoh konflik antar umat beragama yaitu pertikaian di Singkil, Aceh sejak tahun 1979 hingga terakhir tahun 2015. Penyebabnya adalah pelanggaran ikrar toleransi antara umat Islam dan Kristen. Dalam perjanjian ikrar telah disepakati mengenai jumlah gereja yang
yang berada di wilayah tersebut. Namun, semakin lama jumlah jamaah gereja semakin banyak dan membuat gereja yang disepakati semakin tidak bisa menampung seluruh jamaah yang berada di wilayah tersebut. Pembangunan gereja ilegal semakin marak. Umat Muslim pun melakukan aksi demonstrasi yang memaksa pemerintah untuk menertibkan pembangunan rumah ibadah gereja. 3 gereja dibakar dan beberapa warga Kristiani terpaksa mengungsi akibat konflik yang kembali pecah. Kemudian yang terakhir, upaya menjaga kerukunan antar pemeluk agama antara lain menyadari bahwa kita hidup di tengah banyaknya perbedaan, sehingga sikap saling menghormati dan menghargai harus diterapkan dengan baik. Menemukan sikap toleransi antar umat beragama dengan tidak menyinggung ataupun mencampuri masalah internal suatu pemeluk agama, berperilaku baik kepada semua umat beragama, tidak membeda-bedakan ataupun mengucilkan pemeluk agama lain, sehingga dapat menghilangkan doktrin mayoritas dan minoritas dalam lingkungan masyarakat antar umat beragama, mendalami nilai-nilai spiritual, sehingga dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan memahami nilai sosial keagamaan. Selain itu, peran pemerintah juga tidak kalah penting dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dengan senantiasa menegakkan hak asasi manusia, yakni seperti yang tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Sekian materi tentang kerukunan umat beragama dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk massa. Kerusuhan massal yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekarangan. Petugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa pembakaran tersebut, kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Syahriful Gandhi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Syahriful, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Selamat pagi, Yuda, Nita. Kondisi terakhir di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sudah mulai kondusif. Namun petugas keamanan masih tetap berjaga-jaga dari kepolisian, Brimob dan TNI Polri sekitar lebih kurang 400 orang berjaga-jaga di tiap persimpangan ruas jalan serta rumah-rumah ibadah. Ya, Syahriful, mungkin bisa diceritakan bagaimana kejadian tadi malam tersebut yang mengakibatkan terbakarnya salah satu rumah ibadah di sana. Kejadian bermula adanya bahasa seorang warga yang tidak merasa mendengar suara azan kepada nazir masjid. Persoalan itu selanjutnya menimbulkan konflik antara jemaah masjid dengan warga tersebut. Konflik terus meluas sehingga terjadi amuk warga lainnya. Selanjutnya warga dengan ringas dan anarkis membakar rumah ibadah etnis tersebut gitu. Ya, baik. Halo? Halo. Oh ya, baik. Apakah sudah ada oknum yang dianggap provokator yang diamankan? Sampai saat ini belum ada provokator yang diamankan, tapi kepolisian ada mengamankan 7 orang warga dikarenakan melakukan penjarahan. Ya, hingga saat ini pengamanan di kota Tanjung Balai seperti apa nih, Syarif? Mungkin bisa diceritakan. Petugas berapa banyak disiagakan, kemudian bagaimana dengan kondisi masyarakat? Ya, sampai saat ini pengamanan di kota Tanjung Balai dilakukan cukup ketat. Polisi melakukan siaga 1. Kepolisian menurunkan personil
sekitar lebih kurang 300 orang ditambah dengan TNI Polri, TNI sejumlah 100 personil. Sementara kondisi masyarakat sudah mulai menenang dan kondusif dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Gitu, Mas. Ya Gandhi, adakah himbauan dari pemerintah setempat untuk masyarakat sekitar? Sampai saat ini pemerintah setempat belum memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar. Berhubung juga Wali Kota Tanjung Balai sedang tidak berada di tempat, kami juga masih menunggu pernyataan dari pihak pemerintah Kota Tanjung Balai. Baik, Sariful Gandhi melaporkan langsung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terima kasih.